ya saya cukup sehat, saya punya uang, saya mau jalan-jalan ke luar negeri ada, saya mau sedekah ada, saya mau naik haji ada, ya saya mau kayak gini aja. Yang penting saya punya kontrakan, udah enough, dia bilang gitu. Itu keberlimpahan, Mas. Gak ada rasa berat di hatinya. Itu keberlimpahan. Enggak orang yang disuruh merasa cukup, tapi batinnya masih merasa lapar, merasa hungry, kayak gitu. Bagaimana tanggapannya Kak Roma ini? Kalau menurut saya dia munafik. Munafik ya? Itu fakta loh, Mas. Gak akan mati seseorang sebelum dia diuji dengan apa yang dia bicarakan. Yes. Seseorang. Yes. Kalau dalam rezeki ya. Makanya buat laki-laki, buat perempuan, hati-hati memilih pasangan. Terutama untuk laki-laki. Pilihlah laki-laki, pilihlah perempuan yang membuat kamu merasa nyaman, tentram ketika kamu ada di rumah. Nah, trauma ini dominan di dalam identitas lama kita di alam bawah sadar. Oh gitu. Yes. Dan ini mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, Mas. Yang pertama kita mau bicarain adalah law of mirror. Alright. Kenapa hidup ini selalu mengulang-ulang pola-pola yang sama? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Roma. Oke, topiknya langsung agak berat ya. Langsung aja. Jadi gini, sebenarnya law of mirror ini mungkin saya bukan salah satu sih, mungkin satu-satunya yang membahas lebih dalam soal law of mirror. Law of mirror ini salah satu ilmu yang benar-benar luar biasa dan mengubah titik poin hidup saya. Nah, dari law of mirror saya baru tahu kalau apa yang kita alami dari kegiatan, dari peristiwa, dari perasaan yang selama ini kita alami di masa lalu, bahkan di hari ini, itu menciptakan trauma. Nah, trauma ini dominan di dalam identitas lama kita di alam bawah sadar. Oh gitu? Yes. Dan ini mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, Mas. Contoh, kenapa orang baik selalu tersakiti? Kenapa? Law of mirror bekerja di sini, Mas. Biasanya orang baik itu cenderung ya merasa semuanya itu tanggung jawab mereka. Mereka cenderung merasa tertekan. Nah, kecenderungan ini menghasilkan energi negatif. Energi negatif ini ketika selalu berulang, mereka akan masuk ke dalam identitas lama yang ada di bawah alam bawah sadar. Yes. Dan alam bawah sadar ini sangat dominan. Misalnya nih, Mas nafas, sadar nggak? Nggak sadar. No, you are not. Kamu nggak sadar sama sekali, right? Mas nggak akan sadar. Kalau sadar mati soalnya. Masuk. Jadi ketika seseorang itu secara nggak sadar, mereka terpengaruh oleh identitas lama ini. Jadi misalnya pun mereka bilang, aku ingin sukses. Tapi di dalam identitas lamanya, mereka takut. Mereka takut bermimpi karena mereka terlahir nih, misalnya kayak saya. Saya terlahir di keluarga yang, mohon maaf, saya miskin. Saya nggak menyalahkan orang tua, saya udah move on, saya udah memaafkan, udah nggak ada dendam sama sekali. Dan keluarga saya juga dulunya memang bukan keluarga yang harmonis kayak gitu ya, Mas ya. Cuman semakin saya mempelajari ilmu energi, di situ saya sadar mereka tidak bersalah. Mereka juga terpengaruh dari orang tua. Mereka adalah seorang anak sebelumnya. Nah, kekurangan orang tua saya adalah mereka tidak tahu bagaimana cara memutuskan karma itu. Yes, kalau misalnya orang lain bilang karma, kalau saya bilangnya law of mirror. Karena law of mirror ini terlalu detail dan lebih mudah dipahami. Kayak gitu, Mas. Dan banyak nih orang yang merasa heran, kenapa mereka itu selalu ketemu dengan orang-orang yang mempunyai masalah sama. Right, itu betul. Kenapa ya? Jadi sama kayak tadi, identitas lama ini nih, ya Mas ya, kan tersimpan nih di dalam alam bawah sadar kita, right? Nah, nervous system kita, Mas, ini nih yang paling krusial banget. Guys, nervous system menyukai hal-hal yang sama dengan apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Hal-hal serupa, misal kamu takut untuk ditinggal, maka kamu akan bertemu dengan orang yang akan meninggalkan kamu. Kamu akan dibohongi, kamu akan dikhianati. Itu adalah law of mirror. Ngeri nggak, Mas? Itu ngeri. Wih. Yes. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Jadi kalau misalnya nih kita terlahir di keluarga miskin. Mas kebayang nggak? Ketika kita terlahir di keluarga miskin, kita nggak pernah tahu rasanya duduk di sofa mahal.
Kita nggak pernah tahu rasanya tidur di tempat tidur yang bagus. Kita nggak pernah tahu pendidikan yang bagus di luaran sana. Kita nggak pernah tahu. Jadi realita kita itu semuanya tentang hal-hal yang negatif. Makan harus kerja dulu. Makan nggak bisa 3 kali sehari. Makan seadanya. Bagaimana dia bisa membayangkan yang baik-baik? Dan selama dia hidup, dia membayangkan hanya identitas selamanya. Jadi kalau misalnya ya Mas ya, sebenarnya dunia ini agak sedikit kejam, tapi mereka nggak kejam. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala tuh, aku suka hukum frekuensi. Agak sedikit kejam tapi nggak kejam. Nggak. Bisa dijelaskan? Karena ada jalan keluarnya Mas. Oh ya. Yes. Ada win-win solution ya? Yes. Misalnya nih Mas, kita ambil contoh ya Mas. Di bumi ini ada hukum gravitasi, right? Iya. Semuanya adil, right? Semuanya adil, semuanya dapat hukum gravitasi. Nggak ada, kita bukan bicara soal moral. Semesta ini tidak bekerja dengan hukum moral. Siapa yang baik maka dia luar biasa, enggak. Siapa yang mengerti soal hukum frekuensi maka dia hebat. Jadi misalnya nih, kita ambil contoh ya Mas ya. Hukum frekuensi itu berbicara tentang energi. Oke. Oke? Sama yang tadi saya bilang, orang baik kenapa selalu disakiti? Kenapa seseorang bisa mengulangi hal-hal yang sama selalu setiap hari? Benar. Yes, karena identitas lama yang ada di bawah alam sadar. Ya, sampai di sini Mas ya udah connect belum? Connect. Oke, jadi biar saya lebih gampang jelasin. Karena maklum kadang wanita itu suka mengulang-ulang. Ini ya namanya wanita ya. Jadi kalau orang ini depannya tidak bilang, iya saya paham Mbak. Jadi kita ngerasa kayak mana gitu kan, dominan perasaan kayak gitu ya Mas ya. Oke, sampai di mana tadi? Itu kan? Connect dalam ke alam bawah sadar kita. Iya betul. Jadi karena semesta ini bekerja dengan hukum frekuensi, frekuensi yang kita sampaikan kepada semesta, mereka saling tarik-menarik dengan frekuensi yang sama. Mungkin semua motivator, semua praktisi ilmu juga mengatakan hal yang sama, right? Tapi sebenarnya frekuensi yang paling dominan itu muncul dari identitas lama yang ada di dalam bawah sadar kita. Jadi dibenerin dulu dirinya. Makanya ini satu ranah dengan omongan dari Sang Pencipta yang dia bilang, kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dirimu sendiri. Itu betul Mas. Dirubah dulu di dalam dirinya. Kalau nggak akan bisa. Sudah diterangkan juga ya? Yes, kalau nggak akan bisa sama sekali. Bukan karena dia miskin ya, bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak berpendidikan, enggak. Tapi karena tidak mau berusaha untuk merubah sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Oke. Lalu bagaimana hukum cermin bekerja dalam relasi dan kehidupan? Oke, sebenarnya ini akan aku bahas dalam seminar aku, cuman khusus untuk ngaji Roso aku kasih. Terima kasih Kak Roma. Iya, jadi sebenarnya beberapa tadi aku sudah spill sebenarnya. Dalam seminar aku nanti akan dibahas sebenarnya masih ada cara bagaimana sih supaya kita itu bisa mengulang identitas yang lama kita masukin. Kita memang nggak bisa mengubah serta-merta, tapi kita bisa mengubah dengan sedikit demi sedikit. Misal, terkadang ya Mas ya, sebagai contoh saya terlahir di keluarga yang ya apa adanya gitu. Dan ketika saya masuk ke dalam mall, pasti saya was-was. Bukan jalan di tengah aula mallnya, bukan, tapi masuk ke tempat yang saya tidak pernah masuk. Di mana kemewahan itu begitu menguar kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan saya sebenarnya. Tapi identitas lama saya tidak terbiasa dengan hal itu. Ya, itu salah satu contoh ya Mas ya. Karena saya perempuan, namanya perempuan suka shopping. Jadi jadi ketika saya berjalan, rasa takut itu ada. Sistem nervous berjalan. Nervous system di dalam diri kita akan menghadirkan situasi, hal, atau orang lain dengan situasi yang sama yang dengan apa yang kita rasakan. Misal saya takut ya Mas ya, saya takut untuk jadi kaya. Maka yang datang kepada saya itu bukan peluang, tapi situasi yang sama. Kayak, saya mau mulai contoh. Dulu saya Gojek. Sempat Gojek juga ya? Bukan sempat, memang 1 tahun saya sebagai Gojek. Keren banget. Coba sebutin Mas peran. Mungkin saya udah ngelakuin banyak hal pekerjaan. Serius. Saya pernah jadi cleaning service di toilet. Semua sudah saya lakuin. Bukan karena kekurangan uang ya Mas ya, bukan. Tapi memang kehausan saya tuh pengen tahu gimana sih rasanya jadi profesi ini, gimana profesi ini tuh apa gitu. Rasa ingin tahu itu tadi ya. Yes. Dan dalam profesi itu ada satu hal yang membedakan.
kasta. Kasta. Ya, energinya kerasa mas. Saya mulai memperhatikan orang kaya lebih sering senyum daripada orang miskin. Mohon maaf. Itu lebih sering senyum mas. Faktornya itu apa? Kira-kira? Mungkin tidak ada rasa khawatir mas. Really? Yes. Tidak ada rasa khawatir. Mereka ngerasa kayak di rumah sudah ada makanan, bulanan sudah ada, rumah ada, rasa nyaman. Dan mereka itu nyaman dulu baru terbiasa. Sedangkan kebanyakan orang yang ekonominya sulit, yang di bawah, mereka terbiasa dulu baru nyaman. Oke. Mereka terbiasa untuk makan apa adanya, lalu mereka ngerasa mereka nyaman. Dan ketika mereka nyaman, disitulah yang paling bahaya mas. Identitas lamanya masuk. Oke. Dan itu susah ya untuk... Yes, bahkan ada mas yang tiba-tiba kaya nih, udah terbiasa hidup sederhana, tidur di bawah, boleh kan pakai tikar. Ketika dia kaya raya, dia nggak bisa tidur di atas kasur. Dia tidur di bawah. Iya betul. Ada. Betul banyak. Karena identitas lama itu ya. Yes, betul mas. Nah, cara mengubah, misal nih, yang Kak Roma tadi katakan ada yang namanya, nervous system, atau sistem nervous itu, bisa nggak diubah menjadi confident system? Bisa dong, bisa. Caranya? Berani. Surprise, kejutan mas. Jadi kejutan maksud saya itu adalah kamu berani melakukan hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Awal-awal saya melakukan seminar online, saya nyanyi depan umum mas. Oke. Sebelum saya sampai ke sini, saya berbicara kayak orang gila di dalam kamar, terus ditemenin sama teman-teman saya, salah satunya sekretaris saya juga. Oke. Jadi ngedengerin saya ngomong kayak orang yang lagi ngomong sama orang lain kayak gitu. Oke. Harus mengingat, bukan menginginkan ya mas ya, tapi mengingat. Ah ini udah panjang nih, larinya malah ke law of attraction, sorry. Pertama tadi adalah melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan, surprise yourself. Kejutkan diri kamu sendiri dan berani melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Oke. Kalau kita takut ngelakuin sesuatu, lakukan. Itu pertanda mas, itu intuisi. Kalau kita mau berubah, ada yang namanya berusaha dan ada intuisi, usaha intuisi namanya itu. Jadi kalau kita pengen berubah mas, ya, kalau kita ingin berubah, gak tahu kenapa, akan ada hal yang datang seperti seolah-olah sang pencipta itu datang berbisik sama kita. Misal, kayaknya enak ya punya mobil. Terus tiba-tiba ya mas ya, dalam logaritma mas taruh, mungkin memang ada mic di dalam, terus dia ngedetect apa yang mas inginkan. Enak kali punya mobil, terus tiba-tiba ada mobil, iklan mobil gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Terus tiba-tiba suatu hari nanti ada temen yang mau jual mobil, kamu mau ngambil nggak mobil aku? Mobil aku bagus loh, kayak gini, aku lagi butuh duit, misalnya kayak gitu. Atau masnya tiba-tiba pengen belajar mobil, yang sebelumnya belum pernah belajar mobil. Oke. Itu intuisi. Dan itu kita harus berani lakuin. Misal kita ingin berubah, terus tiba-tiba ada iklan seminar aku, misalnya kayak gitu. Kalau nggak muncul video aku di algoritma mereka kayak gitu. Oke, bicara soal berani ya. Ya. Yang namanya keberanian atau apa ya namanya, itu kan rentan sekali dengan yang namanya resiko. Nah, orang-orang kan biasanya belum dilakukan. Itu kan pasti mikir resiko atau konsekuensi. Kalau saya melakukan ini, kemungkinan terburuk itu pasti mereka sudah detect lah. Nah, cara menghadapi itu semua gimana kak? Just do it, lakuin aja. Kan namanya juga berani mas. Whatever it is, apapun resikonya, I don't fucking care. Just do it. Apapun, mas kehilangan apa sih? Waktu saya jadi Gojek, saya berpikir kalau saya nggak lakuin apa yang saya kehilangan, memang saya udah miskin. What I lose? Apa yang aku kehilangan? Gak ada. Aku coba, ya gagal ya ulang lagi. Hal yang paling berharga di muka bumi ini ya mas ya, bukan uang, waktu. Semakin lama menunda, semakin kamu kehabisan waktu. Time ya? Yes, bukan uang yang paling berharga, tapi waktu. Oke. Dan ini berarti banyak people like guilty because mungkin mereka nggak berani melangkah dengan gara-gara bayang-bayang masa lalu di belakang itu ya. Jadi terjawab lah sore ini dengan Kak Roma. cara salah satu ya ini tadi yang kita bicarakan kan ya. Iya, itu nervous system yang ngomong mas. Jangan, gak enak. Kayak gitu. Jangan, nanti kamu sulit. Jangan, nanti kamu gagal. Jangan, nanti kamu gagal kayak papa kamu. Nanti kamu gagal kayak teman kamu. Gitu mas. Akhirnya kita pandangan secara tidak langsung kita sudah, iya papa saya dulu
Iya. pernah kejadian. Iya, tetangga gagal. saya kejadian. Resikonya ini. Yes, terus betul. saya menjadi seperti ini. Nah, itu kan yang lebih mendahului kita sebenarnya. Iya, Belum melakukan sudah mereka yang pikiran-pikiran seperti itu yang mendahului kita. iya betul. Jadi intinya berarti apa tadi Kak? Berani. Berani. Lakuin aja. Apapun resikonya, asal kita tidak menghabiskan waktu. Ambil. Waktu ya. Karena kalau kita melakukan resiko yang besar, hadiahnya juga besar sebenarnya. Kalau mau hadiah besar, resikonya kecil, itu namanya penipuan. Right? Iya, sure. Apakah orang yang sering menyakiti kita itu sebenarnya membawa pesan bagi diri kita, Kak? Yes. Ya. Kan frekuensi bermain. Mereka itu terundang datang ke kita. Karena memang kita tidak menyukai diri kita. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. Kita tidak merasa layak untuk dihargai. That's why. Itulah kenapa mereka datang kepada kita. Mereka datang itu sebenarnya pesan dari semesta. Hey, love yourself. Cintai diri kamu sendiri. Maka orang-orang, gini loh Mas, kalau kita nggak mau berubah, orang di sekitaran kita tidak akan berubah. Oke. Sama sekali. Yes. Berarti kita yang harus berubah duluan kan gitu ya? Iya Mas, realitas kita itu berubah ketika kita berubah. Bukan kita berubah, realitas kita berubah. Enggak, kebalik. Orang anggapnya dunia berubah dulu. Oh aku sukses dulu, maka aku bahagia. Oh aku punya uang dulu, maka aku bahagia. Enggak kayak gitu. Kita bahagia dulu, biar rezekinya lancar. Kita bahagia dulu, biar kita lebih awet muda. Biar kita lebih sehat. Biar orang-orang ikut bahagia dengan melihat senyuman kita, bahagia kita. Tapi kalau mukanya murung, Lalat aja takut ya. Aduh. Oke Kak, kira-kira nih, ya. sampai kapan pola hidup kita yang selalu berulang-ulang ini akan berhenti? Selamanya. Jahat ya Mas ya? Selamanya. Kalau kita tidak berani melangkah, bahkan 1 sentimeter aja, maka selamanya kita akan di situ. Kalau kita nggak berubah dari umur 30, umur 30 adalah dampak dari umur 20. Umur 40 adalah dampak dari 20 ke 30. Kalau misalnya yang nonton ini umurnya sudah 30 sampai 40 atau 50 dan tidak memilih untuk berubah, maka that's it. Dia 60 dia akan menyesal. Tapi kalau umur 60 dia masih mau berubah, maka hidupnya berubah. Tapi ketika umur sudah matang, yang mereka cari bukan lagi harta benda Mas, tapi kenyamanan, kebahagiaan, kayak gitu. Dan ini bisa digunakan. Ketika seseorang melakukan law of mirror, Mas, gila itu luar biasa, Mas. Bahkan pasangannya, temannya, tetangganya, semuanya itu ikut bahagia ngeliat dia. Oke. Kalau melakukan itu ya dampaknya luar biasa. Berarti kita berguru pada yang sudah berlalu. Yes. Untuk jadi lebih baik, Yes. lebih confident, lebih berani untuk menghadapi dan mengambil semua kesempatan yang mungkin kita bisa dapat. Iya. Kalau misalnya Mas ya masih sedikit bingung, bisa ditulis di dalam kertas. Ini saran aku kalau misalnya teman-teman yang ada di luaran sana mau belajar tentang law of mirror, teman bisa ambil kertas. Apa yang paling dominan di dalam pikiran kita? Apa yang sering kita alami? Mana yang lebih dominan? Apakah kita dominan gagal atau sukses? Bagaimana kisah percintaan kita? Lebih sering ditinggalkah, dikhianatikah, diselingkuhikah? Bagaimana pertemanan kita? Apakah kita berada di lingkungan toksik atau tidak? Itu bisa dilihat. Kalau misalnya lingkungannya toksik, terus sering ditinggalkan selingkuh, terus keluarga nggak baik, terus rezekinya seret, coba lihat, look at yourself, lihat dirimu sendiri, berarti ada yang salah di situ. Berarti ada yang harus diperbaiki. Dan itu harus diruntut, Mas. Dan saya memang pendukung jurnal tangan. Saya tidak mendukung jurnal untuk tulis di HP atau di tablet. Oke. Karena ketika kita menulis ya Mas ya, buku itu dari kertas ya Mas ya. Kertas itu hanya satu-satunya kalau nggak dari bambu, dari kayu. Benar. Dan itu ciptaan langsung dari sang pencipta. Dan itu mengeluarkan energi. Oke. Ya, dan kita, itu pertama. Yang kedua, kita jauh dari gadget. Itu lebih ke relaksasi. Ketika kita menjauhkan gadget sebentar, kita fokus untuk menulis hanya kita dan diri kita, ini lebih kayak me time. Waktu untuk diri kita sendiri terus kita nulis, tenang, hampa, dan ini dilakukan 15 menit juga cukup. Ketika pagi hari sesudah sholat subuh dan atau ketika malam sebelum tidur.
Mungkin awal-awal para penonton nulisnya mungkin tentang keluh kesah gitu ya Mas ya. Tapi perlahan, lama-lama kelamaan mereka akan menulis apa yang mereka inginkan. Bukan keluh kesah lagi ya? Enggak. Karena ada unsur yang natural Karena udah tadi. lepas. Di jurnalnya udah lepas Mas. Oke. Udah tenang. Nah ketika tenang dia mulai berpikir, enak kali ya pulpennya belinya yang mahal. Enak kali ya bukunya yang mahal. Enak kali ya AC-nya yang lebih ini biar enak gitu, nyaman nulis gitu loh Mas. Jadi kayak secara natural kayak naik kayak gitu. Oke. Kita kan dari tadi bicara apa namanya sesuatu yang sudah berlalu atau guru masa lalu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, antara musuh dan guru lebih jujur mana? Musuh. Musuh dan guru lebih jujur mana? Lebih jujur musuh. Why? Musuh ini yang mana dulu nih Mas? Trauma? Kalau trauma, yes, Mas bisa lihat dari bagaimana respon orang lain. Sebenarnya bagaimana diri kita di dalam ini bisa kita lihat dari bagaimana kita direspon sama orang lain. Kalau orang lain bahagia ketika ngeliat kita, berarti kita orang yang sudah berdamai sama dirinya sendiri Mas. Orang tua kita ngeliat kita tuh bahagia, senang. Ketika kolega kita melihat kita tuh bahagia gitu loh Mas. Pasangan kita ngeliat kita tuh bahagia gitu. Itu sudah mencerminkan siapa kita. Dan sebenarnya ya Mas ya, kalau misalnya kita negatif, mereka ini itu bakalan memperlihatkan yang jujurnya. Kayak gitu. Situasi, kondisi, atau hal, atau peran orang lain, respon orang lain terhadap kita. Itu guru dan musuh di saat yang bersamaan. Lalu dengan kita bicara lanjut nih, masalah orang kan banyak yang berkata saya ini menderita, jadi dari kecil kita diajarin untuk jauh dari penderitaan. Tapi sebaliknya, penderitaan yang lebih dekat dengan kita, kok bisa seperti itu? Iya, karena kan identitas lamanya bilang aku ini menderita, aku terlahir miskin. Sudah keluar-keluar dulu. Iya. Dan direspon gitu. Mungkin seperti itu. Yes, dan nervous systemnya itu nggak suka kalau dia kaya. Mas, otak kita itu adalah sahabat kita. Dia akan melakukan apapun agar kita merasa nyaman. Dia menganggap apa yang sudah selama ini kita alami dan kita merasa nyaman, itu adalah hal yang membuat kita nyaman. Mereka nggak peduli itu buruk atau baik. Nggak peduli. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Meskipun itu tidak nyaman bagi misal pasangannya. Yes. Yang penting kita lakukan, yang penting kita nyaman. Otak kita yang menganggap nyaman, Man. Sebenarnya kita nggak nyaman. Tadi, seperti awal saya katakan, mereka terbiasa lalu nyaman. Ada dua orang yang berbeda, Mas. Mereka terbiasa lalu nyaman atau nyaman dulu baru terbiasa. Kalau saya mulai melangkah dari nyaman dulu baru terbiasa. Saya melatih diri saya untuk nyaman berkata kepada diri saya cantik. Saya pintar. Saya bisa, saya hebat, saya sukses. Setiap hari. Meskipun kala itu saya masih Gojek. nggak peduli. Terus kalau sudah seperti demikian, apa bedanya dengan keakuan? Keakuan? Keangkuhan? Keakuan? Keakuan. Keakuan itu orang yang apa ya, yang merasa lebih kan, oh ini loh aku, oh ini loh aku. Itu apa bedanya? Berbeda, Mas. Kalau misalnya keakuan. Gini, kalau misalnya seseorang merasa keakuan dan dia tidak merugikan orang lain, it's okay. It's okay ya? It's okay. Nggak ada yang salah di situ. Bahkan teman aku, Mas percaya nggak? Ini aku bawain teman aku salah satu contoh ya. Semenjak SMP dia selalu bilang, saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Serius, dia menikah dengan bule. Orang kaya pula. Oke. Selalu, Mas. Dan Mas tahu yang paling luar biasanya apa lagi? Kalau orang bilang, itu namanya angkuh. Yes, dia angkuh. Bahkan ketika ada seseorang, ya Mas ya, yang nembak dia akan datang bilang, sorry ya, maaf, aku sukanya sama bule, aku nggak suka sama kamu. Keren. Apakah itu salah? Enggak. Kalau dari kacamata saya, gitu ya Mas ya, enggak, itu nggak salah. Selagi tidak merugikan orang lain. Kan membela diri sendiri. Yes. Dia hanya membuat banderi. Kayak gitu loh, Mas. Dan omongan orang lain tidak akan berpengaruh dengan frekuensi yang Mas sampaikan melalui otak. Kayak gitu. Oke. Lalu apa yang pelajaran yang hanya bisa datang lewat penderitaan, bukan lewat kenyamanan? Penderitaan. Apakah ada pelajaran semacam Ada dong. Ada ya? Ada dong.
Kita nggak akan tahu kita merasa bahagia kalau kita nggak ngerasa menderita dulu. Harus menderita dulu. Mas tahu nggak bedanya lapar sama kenyang? Kalau lapar karena belum ada isinya. Sakit nih. Kalau kenyang? Kalau kenyang ya ini sudah penuh, sudah merasakan kenyamanan. Kenyang dulu atau lapar dulu? Lapar dulu. Yes. Nggak apa-apa, habiskan kegagalan kamu biar nanti bisa ngerasain sukses. Itu betul kok Mas. Jadi menderita dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya tadi saya bilang, saya kehilangan apa? Apa yang saya kehilangan? Nggak ada. Saya udah miskin. Ya udah menderita aja sekali-sekali. Yang penting saya nyoba dan saya nggak mau menyerah. Karena saya yakin saya akan duduk di tempat yang saya seharusnya. Kayak gitu. Itu keakuan, yes. Apakah orang bermasalah? Nggak peduli. Penting saya nggak ngerugiin. Lalu apa yang menjadi ciri-ciri orang yang sudah lulus dari penderitaan? Mungkin ada ciri-ciri tertentu yang kita bisa lihat. Ada Mas, ada. Yang paling pertama itu adalah senyumnya. Kalau senyum kayak saya ini? Hampir, masih sedikit. menderita lah ya. Sedikit lagi Mas, 80%. Karena Masnya nggak percaya. Oh gitu. Yes, nggak percaya. Apa yang saya nggak percaya? Karena mungkin gini loh Mas, frekuensi ini kita nggak bisa lihat. Tapi kita percaya sama frekuensi elektromagnetik. Kita percaya soal wifi, internet, tapi kita nggak percaya frekuensi. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat. Oke. Padahal kita dikasih router loh Mas. Ya. Wifi itu memang kita bisa lihat ya. Ya, wifi ada routernya. Kita routernya mana? Otak. Dan itu kita nggak bisa lihat dengan mata, Mas. Mas bisa lihat energi itu dari pertama, perkataan orang lain, tindakan orang lain, pembawaan orang lain, dan keputusan. Bagaimana cara dia mengambil keputusan. Biasanya, Mas, orang-orang yang berenergi rendah, mereka itu sering menunda, mereka itu takut, mereka itu overthinking, dan mereka, mohon maaf, malas untuk berubah. Malas untuk berubah. Ya. Karena mereka udah terbiasa lalu nyaman. Karena ngerasa nggak akan bisa ada kesempatan datang, voila ada keajaiban, mereka nggak percaya. Nggak percaya ya? Yes. Bahkan ada, misal nih ada seseorang yang sudah berusaha mati-matian, tapi hasilnya cuma segitu-gitu aja. Nah, itu mungkin kakaknya bisa ngasih clue-clue lah. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin ada jalan keluar atau gimana? Ada, Mas. Energi. Mereka berbeda secara energi. Kayak gini loh, Mas. Hidup ini isinya cuma ujian. Kalau misalnya ujian ini membuat kita trauma, maka identitas lama kita tidak akan pernah bisa berubah, malah bertambah traumanya. Tapi ketika kita diuji, kita masih bisa senyum, kita bisa ikhlas. Bahkan ketika utang kita miliaran, kita masih bisa bahagia. Masih bisa kayak, ya Allah, aku serahkan padamu, tolong bayar utangku. Itu energinya akan berbeda, Mas. Sama orang yang sudah berusaha mati-matian, terus dia bilang, sampai kapan ya aku kayak gini? Namanya juga orang miskin, ya udahlah, mau gimana? Berarti bisa dong naik level, atau levelnya cuma segitu-gitu aja? Selama dia nggak bilang, kayaknya aku bosan sama hidup ini, aku mau berubah dan aku mau merasakan hal yang lebih lagi. Aku nggak pantas ada di sini, aku pantasnya ada di depan, aku pantasnya ada di atas, aku pantasnya lebih hebat dari sini. Dan aku merasakan hal itu, Mas. Oke. Kira-kira ada nggak batin yang masih menolak keberhasilan? Ada dong. Nggak terbiasa, Mas. Kalau misalnya kita maaf ya bawa satu orang ya, mungkin beberapa orang mungkin agak tidak suka. Timothy Ronald. Dia pernah mengeluarkan statement, cobalah kopi 80.000 di hotel lobby. Di lobby hotel. Banyak orang yang skeptis. Banyak orang yang menolak pernyataan itu. Tapi aku setuju. Baik. Bagaimana ceritanya kita tahu kain sutra kalau kita nggak megang? Bagaimana kita tahu sesuatu hal kayak begitu bentuknya kalau kita nggak tahu hal itu ada? Kita merasa kita tidak mampu menjadi kaya karena selama ini kita ada di environment miskin, Mas. Dan itu jadi sekat ya? Yes, ibaratnya kayak kita tuh dalam, kalau bisa diputar ulang, ini kayak katak dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat hal yang orang lain lihat. Itulah yang membuat dia merasa dia akan miskin selalu, Mas. Dia ngerasa dia nggak bisa. Karena dia nggak ngelihat. Coba, berani. Yang tadi saya sampaikan. Dan keberanian itu, Mas, disukai oleh keberuntungan.
besok aku beli limosin dah. Nah, nggak usah beli mas, coba aja dulu. Kan bisa 1 jam. Pegang-pegang. Oke, berarti itu sebenarnya sangat penting ya bagi alam bawah sadar kita ya. Penting. Biar kita bisa mengingat. Kalau orang lain mengatakan law of attraction itu menginginkan, kalau saya mengingat mas. Oh. Kalau mas menginginkan, masih ada rasa skeptis, masih ada ekspektasi, masih ada keinginan, masih kayak berharap kayak gitu. Tapi kalau mengingat, itu ibarat kayak kita itu mengingat kita sedang naik mobil, mengingat kita sedang masuk ke dalam rumah impian kita mengingat kita memiliki anak, kita mengingat kita pasangan kita yang bagus banget kayak gitu. Kita mengingat, bukan menginginkan. Ketika masih yang mengingat, kita nggak lagi berekspektasi, karena kita tahu kita punya. Oke. Berbeda ya, beda banget kalau menurut aku. Oke. Berarti itu penting ya buat treatment untuk diri kita sendiri ya. Penting Ingat. banget. Ingat, oh ya ada mobil yang namanya Lamborghini. Oh iya ada bule cantik. Diingat-ingat apa yang kita inginkan gitu. Yes, bahkan di print loh mas. Oh. Tempel. Tempel dimanapun mas. Bahkan kalau ada yang jual replika McLaren, beli. Pernah mengalami sampai tempel-tempel gitu? Aku foto. Tempel iya. Kalau tempel mungkin karena terlalu gede, dia butuh waktu. Dan memang saya belum pantas untuk punya itu. Karena rumah sekarang masih belum ada garasinya. Bagaimana ceritanya saya mau punya mobil tapi nggak ada garasi? Sama, kayak gitu. Kalau kamu mau mobil, siapin garasi. Belajar naik mobil. Oke. Itu usaha intuisi namanya mas. Usaha intuisi ya. Iya. Apa bedanya Kak? Usaha yang selaras dengan usaha yang lahir dari kekuatan? Atau, ketakutan? Usaha yang lahir dari ketakutan. Kalau misalnya mau ngelakuin law of attraction, kalau kamu takut, lakuin aja. Bahkan ketika saya mau kemari, saya gemetar loh mas. Tapi dilakuin aja? Mas mau saya liatin nggak topik yang saya print? Coba Silva, di buku saya. Menarik ini. Mas percaya nggak saya sampai print hanya untuk mau berbicara dengan Mas? Gila. Ini berapa lembar? Tuh. Jadi jangan bilang, kalau kamu mau the best, do the best. Gitu loh. Tuh banyak loh Mas. Jadi kalau ada orang yang ngerasa kayak, oh saya pasti jadi kaya, terus dia nggak ngapa-ngapain. Itu artinya dia nggak ngelaksanain kunci kelima, usaha intuisi. Harus ngapa-ngapain intinya gitu ya. Usaha intuisi mas. Ya, misalnya nih, saya mau belajar, bukan belajar, saya mau podcast. Tapi kalau otak saya ini tidak diingatin lagi hal-hal yang saya baca. Saya baca bukunya kan banyak ya. Kemarin saya baca buku tentang selling sama bisnis. Terus tiba-tiba mau ngomongin energi, bisa connect. Nggak connect saya. Jadi saya belajar lagi, diulang lagi biar saya bisa ngelakuin yang terbaik. Nah itu usaha intuisi. Kayak gitu loh mas. Lantas apa hubungannya kondisi batin dengan mudah atau sulitnya uang datang? Ada nggak kaitannya dengan kondisi batin dengan keuangan kita? Ada. Bisa. Yang paling contoh yang paling ini ya mas ya. Waktu saya jadi Gojek tuh ya. Waktu saya jadi Gojek, jujur aja kenapa? Karena itu momen terendah dalam diri saya, dalam hidup saya kayak gitu. Teman-teman saya udah punya SPBU. Iya, teman saya udah luar biasa, udah jadi diplomat di daerah di negara Jerman kayak gitu. Teman saya udah kerja jadi supervisor, udah hebat lah intinya kayak gitu. Dan saya masih jadi ojol. Dan ketika saya jadi ojol mas, yang saya lihat selalu uang. Yang saya hitung selalu uang. Saya berpikir kok uang saya dikit ya, hasilnya dikit ya. Dan saya berfokus sama sulitnya mendapat uang. Karena saya kesulitan mendapatkan uang. Akhirnya saya berpikir bahwa uang itu sulit untuk dicari. Ternyata salah. Mas tahu nggak? Nah, ketika saya mulai nyadar, wah, kayaknya saya nggak boleh deh berpikiran uang itu sulit. Uang itu hanyalah angka sebenarnya. Saya hanya tidak terbiasa memegangnya. Kalau misalnya saya terbiasa megang 50.000 sampai 500.000, maka bagi saya uang 1 juta itu istimewa. Oke. Tapi ketika saya terbiasa memegang uang 1 juta, 3 juta, maka 5 juta terasa istimewa. Oke. Nah, kala itu saya mulai berpikir mas, oh
ada yang salah di sini nih. Ya udah, saya biasain diri untuk mulai bahagia. Saya mulai joget-joget tuh Mas ketika mau nganterin pesanan nih. Halo, selamat pagi. Silakan Ibu pesanannya. Saya mulai kayak gitu selama 6 bulan. Mau dia ngasih tip apa enggak, mau dia marah atau enggak, saya tetap baik. Selama 6 months ya? Iya, karena saya ngerasa kayak saya bekerja, bukan masalah uangnya. Nah, ketika suatu hari saya udah mulai nih Mas, mengulang identitas lama dan diperbaiki, saya isi ulang dengan afirmasi, right? Ya kan, diisi ulang dengan afirmasi. Terus setelahnya saya berpikir lagi, ya Allah ya Rabbiku, enak kali ya kalau aku kerja, gajinya itu sekitar 7 jutaan. Lebih dari UMR. Enak kali ya Allah kerja kayak gitu. Kerjanya cuma 2 jam. Nggak ngapa-ngapain setelahnya. Aku bisa ngonten setelahnya. Ya Allah enak kali kayak gitu. Jadi pengen deh. Terus ngebayangin saya kayak gitu Mas. Mas percaya nggak? Seminggu kemudian saya diterima kerja. Keren. Karena saya ngerasa saya sudah mampu untuk menerima gaji segitu Mas. Padahal 5 tahun saya nganggur. Gimana ceritanya orang nganggur 5 tahun terus tiba-tiba diterima gajinya lebih dari UMR kayak gitu. 5 years. Ya 5 tahun nggak ngapa-ngapain. Bahkan dari ojol terus tiba-tiba kerja diterima. Kalau menurut saya itu nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada campur tangan keajaiban di situ. Oke, miracle ya. Ya. Terus tiba-tiba waktu saya tanya kenapa Bapak nerima saya, bahasa Inggris ya Mas ya, soalnya saya kerja dulu di perusahaan asing. Iya. Dia bilang, kamu tidak menyerah. Oh, saya langsung nangis Mas. Pulang saya wawancara dari situ saya langsung nangis. Karena memang selama saya nganggur dan jadi ojol, saya buat video sebanyak 360 video. Setiap hari saya ngasilin video. Dan itu masuk dari penilaiannya ya? Yes. Orang melihat dari kerja kerasnya itu ya? Yes. Tanpa pantang menyerah. Oke. Lalu banyak orang juga kan yang bilang, rezeki seret. Kayak gitu, susah dapat rezeki. Nah, kira-kira nih, emosi apa yang membuat rezeki kita semakin menjauh? Kira-kira ada nggak emosi semacam itu? Ada Mas. Ada ya? Ada. Pertama, mereka pelit sama diri mereka sendiri. Sama dirinya aja pelit. Iya. Misalnya nih Mas, mereka baik sama orang lain. Baik banget. Tapi ke dirinya tuh pelit. Oke. Bahkan mau beli makanan aja mereka ngerasa bersalah. Mau beli kopi aja nih. Ya, kalau kata Timothy beli kopi di lobby hotel. Beli kopi aja nih, misalnya kopi yang murah-murah aja deh kayak gitu. Mereka ngerasa bersalah. Banyak Mas, banyak. Nanti lihat ada yang komen tuh. Itu juga sangat berpengaruh ya? Berpengaruh Mas. Mereka ngerasa mereka nggak pantas gitu. Mereka ngerasa mereka merasa bersalah ketika mereka nikmati uang sesuatu mereka. Yang... Dan ini sering terjadi sama sandwich generation. Oke, berarti kalau saya tangkap itu tidak menghargai diri sendiri gitu? Yes. Dan kalau tidak menghargai diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, tidak membuat dirinya bahagia, dia akan sulit dalam rezeki. Masuk. Bahagia dulu Mas. Kuncinya itu cuma itu. Sebenarnya ada 5 kunci ya Mas ya. Yang pertama itu bersyukur. Waktu saya jadi gojek itu, saya nggak mandang uangnya. Mas percaya nggak, saya hidup dari tabungan bukan dari ojolnya. Oke. Jadi saya itu hidup dari bisnis yang lalu. Bisnisnya di luar Pulau Jawa, saya bawa uangnya, saya jadi ngojol. Ojol ini, saya juga bingung kok bisa saya ngojol. Karena memang saya nggak suka, nggak ngapa-ngapain. Harus aktif gitu ya? Harus aktif, karena saya nggak mau jadi orang yang pemalas. Betul. Jiwa-jiwa pendekarnya luar biasa memang ya. Petarung ya. Bisa dicontoh ini teman-teman, sesuatu yang sangat luar biasa ya. Mereka ini Kak Roma ini petarung. Kalau bahasa Medan ya? Iya, Roma itu artinya datanglah. Nama saya aja. Kalau panggilan mbaknya di Medan apa? Uni? Enggak. Apa? Itu Uni, sekretaris saya itu. Oh, Uni. Iya. Oke. Boleh. Kakak, kalau di kakak ya. Itu, kalau orang Batak bilangnya itu. Lantas bagaimana nih Kak, cara kita untuk berdamai dengan uang secara batin? Pertama, definisi uangnya harus diperbaiki. Definisi uangnya harus diperbaiki. Uang itu mengikuti siapa kita. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau kita mau uang miliaran, kita harus jadi orang yang value-nya miliaran. Kalau kita mau uang miliaran, tapi otak kita berpikir dari mana ya uangnya? Kayaknya nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Kayaknya ngapain ya? Kayak gini, nanti kayaknya nggak sanggup lah. Jadi banyak halangan gitu loh Mas. Dan dia nggak bisa melihat dari mana uang miliaran ini datang. Oke.
Kalau misalnya nggak bisa ngelihat, jangan ditutup. Ya Allah, saya mau uang miliaran, terserah mau dari mana ya Allah, yang penting halal. Dah gitu aja doanya. Kalau menurut saya Mas ya, itu betul. Lalu bagaimana caranya kita untuk merasa berkelimpahan tapi tidak palsu? Banyak kan sekarang yang tapi semua palsu. Gini loh Mas, sebenarnya ada orang yang salah paham tentang terjemahan dari keberlimpahan ini. Sebenarnya keberlimpahan itu di mana Mas yang ngerasa cukup, bukan soal materi, tapi ngerasa cukup. Cukup, enough. Kalau misalnya nih Masnya masih tinggal di kontrakan misalnya kayak gitu, tapi semuanya cukup. Mau makan enak bisa, mau berobat bisa, punya istri cantik atau punya suami ganteng. Aku sih kalau punya istri cantik dan tinggal di kontrakan, udah dari mana sih? Dan selalu makan enak. Iya, mau makan ke restoran bisa, ngasih jajan ada, semuanya serba cukup Mas. Bener. Keberlimpahan yang diomongin sama orang-orang, kalau menurut saya itu tentang selera Mas. Itu selera. Berarti kita salah mengartikan ya. Yes. Bahwa berkelimpahan itu biasanya diartikan dengan banyak uang, banyak harta benda. Mungkin seperti itu. Kalau saya ditanya seleranya kayak gitu nggak keberlimpahannya? Yes. Tapi ada orang Mas yang dia mau, ya saya cukup sehat, saya punya uang, saya mau jalan-jalan ke luar negeri ada, saya mau sedekah ada, saya mau naik haji ada. Ya saya mau kayak gini aja. Yang penting saya punya kontrakan udah enough. Dia bilang kayak gitu. Itu keberlimpahan Mas. Nggak ada rasa berat di hatinya. Itu keberlimpahan sebenarnya tuh. Kakinya bebas melangkah kemana aja. Oke. Tapi banyak juga orang yang disuruh merasa cukup, tapi batinnya masih merasa lapar, merasa hungry, kayak gitu. Bagaimana tanggapannya Kak Roma ini? Kalau menurut saya dia munafik. Munafik ya? If you love money, kalau kamu suka uang, akuin aja. Semakin kita menyukai sesuatu, memang dia akan semakin lari. Tapi kalau kita tidak mengakui sesuatu, dia tidak akan datang. Jadi ada yang namanya sistem tarik ulur Mas. Kita pengen tapi kita nggak menginginkan. Kita suka tapi tidak menginginkan. Kayak gitu. Jadi ada orang yang ngerasa kayak, oh aku nggak mau kaya, tapi ketika dikasih uang 1 miliar dia bahagia. Saya nggak mau kaya, saya udah ngerasa cukup, tapi ketika dikasih rezeki nomplok, dia bahagia. Banyak yang seperti itu ya? Banyak Mas. Jadi ketika ada orang ngomong tentang keberlimpahan ini segala macam, wah kamu mau nipu ya? Allah bilang aja kamu kan mau ngambil kelas, biar kamu ini, biar kamu itu. Oke. Lantas apa bedanya merasa berkelimpahan dengan menipu dirinya sendiri? Itu bukan menipu Mas. Itu bukan menipu. Kan tadi hukum semesta itu permainan frekuensi. Oke, tinggal volume kita atur ya. Yes. Masnya mau kemana? Hertznya mau kemana? 500. Kalau kita putar radio, kita mau mendengar sesuatu, kita putar hertznya itu ada di angka 500 hertz. Dan 500 hertz hanya bisa bertemu dengan 500 hertz. Jadi kalau Mas mau ngerasa berkelimpahan, fake it. Pura-pura lah. Nggak masalah. Lakuin. It's okay. Tapi masalahnya ada orang berpura-pura sampai bikin dia tuh anjlok keuangannya. Enggak kayak gitu sebenarnya. Oke, mungkin terlalu over mungkin ya. Iya, kalau misalnya nggak butuh, ya jangan. Itu keinginan atau kebutuhan. Kayak gitu. Oke. Itu harus dipelajari sih finansialnya. Beda lagi ilmunya. Nah, terus bagaimana cara merasa cukup tanpa mematikan keinginan berkembang gitu? Bersyukur dulu Mas. Dan bersyukur ini, ada juga bersyukur tuh overload. Oh, kebanyakan kapasitas. Iya, bersyukur overload ini. Terlalu over mungkin ya. Iya, jadi mereka itu berpikir bahwa, ya udahlah segini dulu. Gak bisa, misalnya nih Mas ya. Misal. Kemarin saya dikasih rezeki sama Allah, dapat TikTok pengikut sampai 154.000. 150, keren banget. Iya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kayaknya nanti keren. saya follow ya. Iya. Terus saya berbicara kayak gini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezekinya. TikToknya dapat 154.000 follower. Keren. Enak kali ya Allah, kalau aku punya Instagram dengan 100.000 follower. Jadi kita bersyukur, tapi kita punya target Mas. Dan alhamdulillah tiba-tiba video saya viral. Dan dihujat orang banyak, alhamdulillah. Ketika saya dihujat Mas, energi negatif yang mereka kasih
diterjemahin sama Allah kepada saya jadi energi positif. Oke. Ya, makanya orang yang semakin dihujat semakin laris, Mas. Semakin bagus rezekinya. Penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Kalau misalnya dari ilmiah itu nggak bisa dijelasin, Mas. Ini permainan frekuensi. Ini gimana jelasin? Nih, misalnya nih, Mas ya. Iya. Frekuensi itu berasal dari otak diri kita, baik. Dari otak kita sendiri, bukan dari otak orang lain. Ketika orang lain menghujat kita, tapi kita is okay, easy going, ikhlas kayak gitu. Yang sampai ke kita yang mana? Yang nyampe ke kita itu energi positifnya. Mereka negatif nih, Mas. Nyampe ke kita misalnya gitu, bukan negatif, tapi jadi positif. Karena masuk ke kita. Itulah kenapa Allah kan melarang kita untuk menceritakan orang lain. Berkatalah yang baik daripada berkata yang buruk. Ketika kita berkata yang buruk, hati-hati. Kita menceritakan misalnya nih, lihat deh itu suaminya nyelingkuhin istrinya, terus tiba-tiba dia yang diselingkuhin. Itu fakta loh, Mas. Nggak akan mati seseorang sebelum dia diuji dengan apa yang dia bicarakan. Oh, berarti imbal balik ya? Berarti ketika kemudian kita menghujat orang lain atau kemudian kita itu membuka aib seseorang secara publik, itu sebenarnya kita sedang mendownload supaya kemudian terjadi pada diri kita. Yes. Mas, saya kasih contoh ya. Tapi mohon maaf, terserah deh mau dikata apa enggak. Cuman saya mau sharing aja. Don't worry, Ada salah satu contoh. Dia seorang aktivis dulu. Sekarang dia jadi menteri. Dia aktivis anti korupsi. Dan dia jadi menteri sekarang. Dan dia melakukan korupsi. Oke. Waktu dia muda, dia anti korupsi. Tapi ketika dia menjabat jadi menteri, dia jadi koruptor. Awalnya ngatain dulu ya? Yes, karena dia, benar kata Mas ya, ngedownload. Makanya kalau kita ngeliat seseorang, misalnya nih kita nggak suka sama seseorang, kita berdoa aja, ya Allah ya Rabbiku, mudahkanlah dia agar dia bisa berubah. Jauhkan aku dari dia agar aku tidak terpengaruh sifat buruknya. Kayak gitu aja mending doanya. Tapi memang ini penting sekali, Mas Roji, karena banyak sekali orang yang dihujat, orang yang didolimi, ya orang yang dibongkar aibnya, itu justru malah naik level secara kemakmuran gitu loh. Jadi ini penting banget gitu supaya jadi pesan buat semua gitu. Yes. Oke. Itu fakta loh, Mas. Kayak Raffi Ahmad itu ya luar biasa ya, dihujat segimananya dia selingkuh tuh. Oh berarti ini abis ini Ridwan Kamil sama Aura Kasih bakal naik level. Bakalan, Mas, soalnya layarnya udah berubah, arusnya udah berubah. Mereka mengatakan bahwa Ridwan Kamil dan si Aura Kasih itu adalah sejoli yang saling mencintai, cuman terhalang oleh pernikahan. Tuh udah mulai berubah alurnya. Berarti pernikahan itu juga bisa jadi penghalang seseorang. Yes. Kalau dalam rezeki ya. Makanya buat laki-laki, buat perempuan, hati-hati memilih pasangan. Terutama untuk laki-laki. Pilihlah laki-laki, pilihlah perempuan yang membuat kamu merasa nyaman, tentram ketika kamu ada di rumah. Ini ngaruh banget sama rezeki, Mas. Karena ketika laki-laki datang ke rumah, dia sedang men-charge energinya biar energinya full. Ketika dia keluar, dia berperang. Dia masang topeng. Mas ngaku, kalau misalnya lagi kerja, masang topeng apa enggak? Nggak usah ngaku sih. Ya nggak usah ngaku. Pasti yang namanya laki-laki keluar, mereka sedang berperang. Berperangnya kenapa? Untuk mencari rezeki. Ketika baterainya habis, mereka pulang ke rumah. Dan ketika orang rumah tidak menerima apa yang dibawa sama si laki-laki, atau tidak menyambut, tidak hangat, tidak memeluk, tidak bikin nyaman, awalnya memang biasa aja, tapi kalau lama-kelamaan mereka akan mencari kenyamanan. Itulah kenapa LC laku. Jadi iya, penting ya ada LC di rumah. penting, Mas, itu LC halal ya. LC versi halal. Iya, betul sekali. Nah ini yang perlu teman-teman ingat, jadi harus menjadi LC yang versi halal di rumah. Iya, biar untuk suaminya tapi ya, bukan untuk orang lain. Biar nggak kecantol yang lain di luar ya. Iya. Oke. Biar nyaman gitu loh, Mas. Biar energinya luar biasa gitu. Rezekinya jadi, Enggak, aku tertarik ini Mas Roji. Ketika kemudian Kak Roma ini kan yang bikin ini menjadi mahal adalah dia from zero to hero gitu. Iya, dari bawah bener. Lah di titik seperti ini bisa menginspirasi dan menggerakkan banyak orang, ini sesuatu yang sangat Luar menarik. biasa. Jadi edukasi buat teman-teman. Tapi kebiasaan apa sih, atau kemudian mungkin sebelum kebiasaan kali ya, apa yang membuat Kak Roma itu pada kondisi terendah itu yakin suatu saat aku pasti berada di titik itu gitu? Maksudnya itu apakah ada figur tertentu, kemudian ada buku tertentu yang dibaca, sehingga karena nggak semua orang punya
keberanian, punya rasa percaya diri, suatu saat aku bisa seperti itu gitu. Even itu adalah anaknya orang kaya belum tentu juga. Gimana? Sebenarnya alasannya cuma sederhana sih Mas. Sebenarnya kita mau berubah itu nggak butuh alasan yang luar biasa. Alasan saya paling terbesar untuk berubah itu saya pengen makan 3 kali sehari. Karena dulu saya makan tuh 1 ikan, beli 8.000 nih Mas. Itu dibagi 2. Untuk makan pagi sebelum saya berangkat nganterin langganan. Bukan, jadi untuk pagi setelah saya ngantar langganan, terus nanti siang saya makan setelah saya pulang dari manapun itu, mau dari Tangerang, mau dari mana-mana lah, dari Bekasi atau gimana. Soalnya dulu tinggalnya di Jakarta Utara. Jadi kalau saya dapat orderan sampai siang nyampe ke Tangerang, saya akan pulang sampai ke rumah biar bisa makan. Karena budget saya untuk makan tuh 10.000 per hari dulu. Oke. Nggak bisa lebih. Luar biasa banget ya. Ya 2.000-nya digunakan untuk jajan. Saya masih ingat tuna bati warna hitam. Sampai sekarang saya nggak mau makan. Sampai sekarang saya nggak mau makan Mas. Kenapa? Masa lalu ya? Yes. Karena ketika saya mulai mengingat, itu bawaan saya tuh jadi energi, jadi kayak gimana ya Mas ya? Nah ini sesuatu yang baru Mas Hendra. Biasanya orang itu malah Nggak cari mau. yang dulu, oh saya pas waktu susah saya makan ini. Nah, nggak mau Mas. Oh beda ya berarti ya? Iya. Saya udah naik tangga ya ngapain? Nanti aja. Kayak gitu. Nggak mau. Oh gitu rumusnya? Iya kalau mau saya belinya yang gede, nggak lagi yang mau yang 2.000-an itu. Bahkan sekarang kalau saya makan, saya nggak mau bungkus pulang bawa ke rumah, saya nggak mau lagi. Nggak mau. Saya jadi terbiasa jadinya. Oke. Misalnya nih Mas ya, kalau dulu saya makan harus habis. Kalau sekarang pikiran saya, oh ya udah kalau nggak habis berarti ini adalah rezeki untuk cacing, untuk kecoa, untuk semut, untuk siapapun lah. Itu mulai dirubah Mas. Kalau dulu nanti nasinya nangis, nggak bisa nih, nanti ini nggak. Kasian, nggak Iya makan. kasihan. Karena saya merasa kekurangan, makanya saya ngerasa itu harus dihabiskan. Meskipun udah kenyang kita petel-petelin kan gitu. Iya betul. Dan akhirnya jadi gendut kan. Kalau misalnya ada perempuan, ini kebiasaan ya Mas ya. Kalau badannya lumayan gitu, itu pasti karena dia selalu bilang, sayang makanannya. Padahal mah, kan kecoa juga butuh makan, cacing juga butuh. Banyak makhluk Tuhan yang lainnya. Iya, ularnya juga. Jadi kalau misalnya, ya niatin aja ya Allah, aku sedekahkan makananku. Kayak gitu. Oke. Lantas apakah kelimpahan itu rasa kesadaran atau kondisi hidup? Kalau menurut saya itu rasa kesadaran ya Mas ya. Kondisi hidup itu akan mengikuti. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau Mas sudah ngerasa cukup, bahagia, kelimpahan itu akan datang. Sama kayak Mas ya, dulu saya cuma bisa lihat videonya. Terus sekarang saya diundang di sini, right? Duduk bareng di sini. Tapi Kak Roma, waktu masih proses itu kalimat apa sih yang senantiasa diulang-ulang? Aku sebenarnya tuh betah banget ya kalau ngobrol dengan yang model kayak gini karena nasib kita itu sama gitu. Aku dari dulu selalu ngulang-ulang kalimat uang itu seperti udara kok ya ada di mana-mana, itu bertahun-tahun gitu ya. Yang kedua, cukup sekarang kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang saya sayangi, punya penghasilan tak terhingga gitu. Dan kalimat yang saya ulang-ulang terus hingga kemudian menjadi belief itu, realitaku nggak jauh-jauh dari kalimat yang aku ulang-ulang itu. Nah, karena pengalamannya tentang bagaimana mengulang-ulang kata-kata sampai menembus subconscious mind-nya itu gimana? Ada satu orang dalam hidup aku ya Mas ya, dia selalu bilang kayak gini, Roma, kamu terlahir untuk jadi orang hebat. Ada satu hal yang orang lain nggak punya, kebanyakan, tapi kamu punya. Kamu bisa meresap apa yang kamu baca dan kamu sampaikan ke orang lain dengan cara yang mudah. Itu saya terdiam Mas. Saya diam, artinya saya berpikir, saya memang terlahir berbeda. Saya pasti bisa sukses. Saya bisa sukses, saya pasti bisa sukses. Saya memang akan sukses. Pokoknya gitu aja ngomong, semua setiap hari kayak gitu bener. Ini cuma masalah waktu. Saya gagal ini hanya untuk menempa diri saya, hanya untuk menempa hati saya. Biar nanti kalau ketemu yang sulit, nanti juga lewat. Lewat. Kayak gitu. Ini kalau saya nggak gagal dulu Mas, saya nggak akan berpikir uang itu gampang dicari. Uang itu ngikut Mas. Gimana cara ngomongnya ya? Uang itu akan ngikut berjalan sesuai dengan tapak langkah kaki kita. Orang kalau bergerak mikirin duit dulu, harusnya bergerak dulu, uangnya pasti ngikut. Uangnya pasti ngikut. Kalau kita, misalnya nih Mas ya, kita kerja sama orang, tulus dulu.
lakuin yang terbaik kayak gitu. Siapa yang tahu nanti kita punya perusahaan, karyawan kita kayak gitu ke kita. Saya selalu nanamin pikiran kayak gitu, Mas. Kalau misalnya saya bawa customer, saya layanin gitu. Nah nanti kalau misalnya saya punya perusahaan tentang jasa, saya punya karyawan yang seperti saya. Oke. Saya selalu berpikir kayak gitu. Pasti balik ya. Balik, Mas. Ini rotasi soalnya. Hidup Mirror ini tadi rotasi. Hidup itu mirror. Keren. Saya tuh pernah berada di satu titik sambil minum karena ya. Iya, soalnya saya orangnya hausan maaf ya, Mas. Berada di satu titik di mana saya dulu kan lama di instansi sekolah gitu kan ya, ngajar, dan saya selalu berkata sama diri saya, aku ngajar itu untuk pengabdian, nanti uangnya itu dapat dari luar yang lebih banyak gitu kan. Terus kemudian ketika jadi wartawan 6 bulan gak digaji, pindah lagi ke portal yang online yang lain gak digaji lagi gitu, itu kan sakit hati. Pada saat sakit hati itu ibaratnya saya menyabda diri saya, nanti aku bakal gaji banyak kru, banyak orang gitu. Jadi ada rasa nggak terima, tapi selalu aku lampiaskan ke hal-hal yang positif supaya kemudian naik level secara kemakmuran gitu. Yes. Nah itu tuh gimana, Kak Roma? Aku setuju sih, Pak. Mas, aku setuju banget ya, maaf. Berhubung dia guru. Iya. Aku setuju, Mas. Aku setuju banget. Jadi tadi yang saya dengar dari kalimat Masnya, pertama, kenapa bisa gagal kalimat pertama? Karena Masnya berharap ada uang dari luar. Masnya berpikir bahwa ya udahlah, aku lakuin aja lah, ini uangnya dari luar. Akhirnya apa? Masnya jadi dapetnya, misalnya nih, uang dari luar. Kalimatnya sedikit ambigu. Dari luar bisa saja dari instansi luar, bukan instansi pendidikan. Nanti dapat uang dari luar. Akhirnya Mas keluar dulu dari instansi pendidikan, baru dapat duitnya dari luar. Makanya kalau kita berdoa tuh emang harus rinci. Nah, ketika Masnya bilang suatu hari nanti aku akan menggaji orang lain, itu kan rinci ya, menggaji orang lain. Artinya dia pengen jadi bos. Dan diikuti sama emosi kan? Yes, itu betul, Mas. Dan percaya. Terlibat, jadi jelas lah. Masnya yakin kan? Yakin banget. Ada orang yang enggak, Mas. Dia cuma ngomong doang, tapi dia nggak yakin. Dia mikirin gimana caranya. Padahal mah. Bahkan dalam pengalamanku yang aku jalani itu, Kak Roma, ketika kemudian aku melibatkan sebuah emosi secara intensif itu, doain jelek orang, itu sering banget jadi kenyataan. Terus kemudian aku lihat kan di film Mahabharata itu kan ada kan, yang apa, misalnya anaknya disakiti gitu, ingat ya suatu saat nanti kamu akan mati dalam kondisi, kan ada di film Mahabharata, terus kemudian petir kayak gitu kan. Jangan-jangan gitu juga ya. Ini kaitan self-conscious sih menurutku. Itu makanya kita harus hati-hati kan dengan lisan kita, even itu dalam lagu, ya kan? Iya kan? Itu betul, Mas. Soalnya di Law of Attraction kan ada, kalau dari aku ya, kan kita kan masing-masing practitioner gitu ada istilah-istilah ya, Mas ya. Cuman kalau saya tuh memang saya singkat, jadi UM3B. Apa tuh? Yang pertama adalah apa ya istilahnya ya? Aduh, mohon maaf, saya pelupa. Iya, saya lihat dulu. Soalnya bahasa Inggris. 3B. Iya. Jangan salah, nanti takut salah jadi Oh MBG. iya, benar. Ucapan. Yang kedua, menulis, membayangkan, merasakan, dan yang terakhir, usaha intuisi. Masnya ngelakuin semuanya. Dimulai dari ucapan, dimulai dari menulis, ya. Ketiga, membayangkan. Keempat, merasakan. Yang kelima, usaha intuisi. Dilakuin semua. Pasti berhasil. Kalau, bentar ya Mas sebelum saya lupa. Kalau kita bisa membayangkan, Mas, ini keajaiban ya, Mas ya. Kalau kita bisa membayangkan sesuatu, itu nyata. Kalau Mas bisa ngebayangin, Mas, ya, masuk ke dalam sebuah gedung dan gedung itu punya Mas, kayak gitu. Mas ngebayangin, itu nyata. Nggak tahu gimana caranya, nyata. Di lain hari mungkin muncul ya. Kalau Masnya yakin, kayak Mas yang sana, yakin dulu. Lanjut Mas, tadi kepotong. Iya sih, jadi kata kunci, ada dua kata kunci yang aku lihat dari Kak Roma yang nggak tahu ya, ilmu bayangkan dan rasakan tuh di kelas-kelas lain tuh dijual mahal banget tuh. Iya kan? Nah dengan bayangkan dan rasakan itu kan seseorang udah dapat end produknya kan. Rasanya udah dimainkan dulu gitu. Cuman nih jadi masalah ya kalau kita ngomong soal loa itu ya.
Loa itu bakal menjerumuskan jika kemudian dipelajari orang-orang yang malas. Itu terjadi mas di Arab. Jadi dia itu melakukan law of attraction. Terus di dalam doanya itu dia ingin uang sebesar $1 juta atau berapa miliar gitulah pokoknya. Dia berdoa tapi dengan cara law of attraction. Dan dia tidak menyebutkan dengan detail, right? Akhirnya suatu hari terjadi, anaknya disekap, minta tebusan, dia nggak bisa kasih, akhirnya anaknya mati, terus pemerintah mengganti uangnya sesuai senominal yang dia mau. Bahaya banget ya. Sebenarnya iya. Karena permainan frekuensi. Jadi gini loh, sebenarnya mas ya, kalau yang nggak percaya frekuensi itu, kalau menurut saya sih sayang. Kenapa? Kalau kita mau menang dalam suatu game, kita harus tahu rules-nya. Kita harus tahu, kita harus megang gitu loh. Kita harus mengikuti peraturan. Dan hukum semesta ini bermainnya pakai frekuensi. Kalau kita nggak tahu cara bermain frekuensi, kita akan ketinggalan. Orang udah melangkah jauh ke atas, kita masih kayak, oh frekuensi itu apa gitu. Nah ketika dikasih seminar, ini mas saya juga bilang mahal, right? Saya ikutin seminar dulu, baru saya bisa ngomong kayak gini. Kenapa saya kasih murah? Gak apa-apa. Uang manusia kan masih dikit kalau dibanding sama uang Allah tuh. Nanti Allah kasih ke saya. Oke. Tak terbatas ya. Ya, insya Allah. Karena yang dipengen itu, ya pengen sih uang. Tapi bukan itu yang saya mau. Kayak gitu. Oke. Lalu kita kan sering banyak orang yang luarnya aja kelihatan bahagia, happy. Tapi intinya dalamnya kosong. Kita kan sering banget lihat seperti itu. Kosong. Oh, berarti dia belum bahagia, mas? Apa yang menyebabkan mereka? Kelihatan loh orang yang bahagia apa enggak. Kalau mas bisa lihat dari garis wajahnya. Yang sini nih. Nih. Kalau ada orang, mas lihat deh garis wajah saya. Bahkan ketika saya mengkerut, itu hampir nggak kelihatan, right? Itu artinya saya orangnya tipikal yang tidak mau berpikir banyak. Emang bawaannya itu ikhlas aja gitu. Kalau saya nih? Masnya banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Dan dulu mungkin masnya ada, tapi sekarang udah mulai menghilang. Karena udah nggak sering lagi kayak gini. Berpikir. Jadi orang yang banyak pertimbangan itu, di dahinya itu ada bekas kayak gini, di sini nih. Kayak gitu. Bahkan untuk kita perempuan, sebenarnya menghindari orang kayak gitu. Oh, gitu ya? Ya, tapi kalau kayak masnya ada dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Ngikut gitu loh mas. Kelihatan kok orang yang bahagia itu mas. Berarti even wajah pun juga mengikuti pertumbuhan kesadaran kita. Karena energi itu mempengaruhi aura mas. Mungkin teman-teman yang lain bisa nggak percaya soal aura, tapi aku percaya. Karena energi mempengaruhi aura kita. Ketika energi kita bagus nih mas, kita jadi ngerasa kayak kita pengen cantik, kita pengen good looking, kita pengen kalau bahasanya itu tidak mau menyinggung orang, kita nggak mau ada masalah, kayak gitu loh mas. Kayak legowo aja gitu. Lepas. Ya udah gitu loh. Jadi orang yang sering banyak pertimbangan itu juga nggak bagus sebenarnya buat aura kita ya. Iya, sebentar aku izin potong sebentar Mas Roji. Oke, silakan. Kadang kan ketika kemudian kita menginginkan sesuatu itu kan harus, kalau saya nih Kak Roma kan harus aku ulang-ulang terus gitu. Ketika misalnya aku santai, aku ulang-ulang terus. Dan itu hanya sekedar imajinasi gitu ya. Karena aku tuh percaya gitu, orang tuh bisa sukses itu satu tuh karena punya ambisi, punya imajinasi, dan yang ketiga tuh punya yang namanya hoki. Tanpa hoki aku sangat percaya dengan hoki, tapi hoki itu pun based on dari sebuah kerja keras yang ketemu sama yang namanya kesempatan gitu kan. Nah, kalau tanpa ambisi kan juga, bagaimana kita mau bertumbuh kalau kemudian hidup kita tanpa punya yang namanya ambisi gitu. Nah, dirimu gitu dalam berimajinasi gitu gimana? Imajinasimu, memainkan imajinasi, karena katanya Einstein kan lebih penting daripada knowledge gitu. Yes, itu betul sih mas. Kalau dibilang ambisius, ya saya termasuk orang yang sangat ambisius. Bahkan nanti ketika saya memilih pasangan pun, kalau dia tidak sanggup untuk mengimbangi ambisi saya, lebih baik nggak usah. Karena saya nggak akan cocok sama laki-laki yang mau tenang, mau hidupnya tuh mau santai, flat, nggak cocok. Kayak gitu. Sampai sedalam itu ya mas ya. Kalau dari mas ya kayak ambisi kayak gitu ya, gimana bilangnya ya? Kalau dari law of attraction itu, tergantung mas. Jadi kalau misalnya nih ada orang, seleranya kan masing-masing ya mas ya. Orang yang ambisius menggunakan law of attraction itu double kill.
semuanya digunain. UM, 3B itu digunain semua. Tapi kalau orang yang cuma mau seadanya aja, dia kan cuma nulis, ucapin, dah, that's it. Udah, sebatas itu aja. Tapi kalau kita diulang-ulang, Mas. Ulang-ulang itu bentuk dari kelekapan terhadap mimpi yang kita inginkan atau enggak gitu? Enggak ya? Kan kita bahagia, kita ngebayangin nih, Mas. Iya. Setuju. Tapi katanya setelah kamu punya keinginan, lepas, enggak, aku berusaha konsisten dengan keinginanku dan aku menikmati itu gitu kan? Asal bahagia, Mas. Ya, benar. Syaratnya bahagia. Saya selalu ngebayangin ya, Mas ya. Setiap, ini misalnya nih saksi saya nih, sekretaris saya nih. Ketika naik mobil kayak gitu, saya selalu bilang, Silva, nanti kantor kita ada di sini. Silva, enak kali kantor kita ada di sini. Banyak contoh kalau kayak gitu. Halu, kata bodoh amat. Kalau misalnya supirnya bilang lagi halo, setuju nggak, Silva? Itu nggak halu kan? Saya setuju, Mas. Dan saya bahagia. Ngebayangin saya diri di podium diisi sama 1.000 orang gitu. Saya nggak tahu itu orang dari mana, nggak tahu. Cuman kalau ditanya, saya selalu ngebayangin. Dan saya selalu bilang, saya bakalan jadi guru paling kaya di Indonesia. Oke. Kalau nggak kejadian gimana, Kak Roma? Ya udah, berarti Allah takdirnya yang lain. Mungkin bukan di Indonesia, mungkin di luar negeri. Mungkin satu dunia, we don't know. Harus berani. Harus berani. Harus berani. Itu menarik tuh kalimat yang terakhir tadi, aku bakal jadi gituin kan. Tapi kadang orang tuh tidak mempertimbangkan sama yang namanya kapabilitasnya. Sehingga kemudian apa yang diucapkan ya hanya menjadi sebuah halusinasi belaka. Nah, bagaimana? Di titik mana kemudian kita harus mencari titik, oh ini kayaknya aku udah pantes, ini belum pantes gitu. Sehingga antara goals yang kita create itu tetap seirama, selaras dengan kapabilitas kita. Itu gimana, Kak Rom? Kalau dari sudut saya ya, Mas ya, saya berani dulu. Berani dulu. Karena saya seorang survivor. Saya akan menyesuaikan apa yang bisa saya lakukan. Serius. Roma, kamu bisa gini? Bisa. Kasih waktu seminggu, saya belajar. Bisa dulu ya, penting nanti Bisa. Pelajari ya. Bisa. Kayak Kamu bisa. gitu. Iya betul, Mas. Kamu bisa MC, Roma? Bisa. Bisa ngajar? Bisa. Yang penting bisa dulu. Bisa dulu. Siap dulu. Masalah salah itu kebelakangan. Sebenarnya mentor saya kemarin marah. Saya ngadain seminar langsung gitu loh, Mas. Saya nggak tahu nih gimana caranya bisa. Padahal saya belum pernah ngadain seminar gitu. Seminar offline. Kalau seminar online saya udah ngadain sampai 6 kali latihan kayak gitu. Gimana caranya? Nggak tahu. Biar aja Allah yang ngatur kayak gitu. Yang penting saya berani dulu. Gimana caranya? Kalau Allah kasih rezeki bagus, bagus. Kalau Allah nggak kasih bagus ya berarti nanti di lain hari. Kayak gitu aja pikirannya. Always kayak gitu. Biar lebih enteng ya, kita reduksi pikiran kita. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu, Mas, kita bakal jadi overthinking. Benar. Kalau teman-teman nanya gimana sih, Kak, caranya supaya jangan overthinking? Ya gitu. Kalau Allah kasih, syukur. Kalau Allah nggak kasih, mungkin di lain hari dan diganti yang lebih terbaik lagi. Udah gitu aja.